Ayah dan Bunda, bagi Anda semuanya yang sampai saat ini masih menyaksikan dan juga mendengarkan Bintang Mulia Homeschooling Channel, saya ucapkan terima kasih banyak. Kali ini dalam konsep podcast Bintang Mulia Homeschooling ingin menyampaikan sebuah informasi yang saya rasa ini penting sekali. Saat ini pembelajaran di Indonesia semuanya berubah menjadi daring atau online karena ada coronavirus ini. Nah, sejauh ini yang kami perhatikan adalah beberapa guru, kemudian ada beberapa orang tua, mereka menyarankan ketika ada materi yang sulit bagi anak-anak ini untuk dipahami, biasanya kita gampang sekali saat ini ya, itu gampang sekali untuk cek atau mencari tahu melalui video-video penjelasan yang ada di YouTube. Nah, kemarin kita baru saja ada sesi sharing gitu ya dengan para orang tua dan kami juga menyadari ternyata hal ini juga berbahaya sekali gitu. Nah, apa itu yang berbahaya? Jadi seperti ini. Kemarin orang tua itu salah satu orang tua itu ada yang bercerita bahwa dia menemukan di antara ibu-ibu kawan-kawan perkumpulannya dia itu ketika anak-anaknya ini belajar daring, terus kemudian gurunya itu meminta untuk mencari sumber pembelajaran lain yang bisa mudah untuk didapatkan, yaitu sekarang dengan menggunakan YouTube. Ternyata beberapa akun-akun YouTube tertentu itu mereka lebih mementingkan untuk AdSense, jumlah viewers. Nah, notabene karena hal itu sangat sulit untuk didapat, akhirnya mereka membuat judul-judul yang bombastis ya, tahulah ya kita. Atau kalau tidak seperti itu biasanya kita melihat ada akun YouTube yang dia itu kontennya itu adalah konten-konten yang sensitif. Dalam artian ini adalah menyinggung tentang hal-hal yang dewasa. Nah, ibu-ibu ini bercerita bahwa ternyata anak-anak mereka itu secara tidak sengaja itu masuk ke konten-konten yang modelnya seperti tadi itu. Konten-konten yang ternyata konsepnya dia adalah semacam interview atau mungkin ngobrol-ngobrol santai. Tetapi yang dibahas itu adalah hal-hal yang sangat sensitif menurut saya. Sensitifnya ini mungkin lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya sensual. Nah, parahnya lagi adalah anak-anak yang mengakses ini itu memang dia sulit untuk dibatasi secara usia. Apalagi kalau usianya itu hanya sebatas 18 plus gitu ya. Anak-anak SMA ini beberapa itu sudah termasuk dalam kategori itu. Dan bahkan karena tadi itu ada untuk mengejar AdSense, untuk mengejar jumlah viewers, terkadang para YouTubers ini mereka tidak beri batasan usia untuk video yang mereka buat. Alhasil adalah ternyata anak-anak kita itu juga akhirnya mengakses konten-konten yang sensual itu dan parahnya ketika kita membahas tentang hal-hal yang sensual seperti ini justru bukan malah nilai edukasinya yang muncul gitu. Justru malah hal-hal yang bisa menjadikan dia itu penasaran atau mungkin malah menjadikan dia punya perspektif lain yang mengatakan bahwa oh melakukan hal seperti itu ternyata boleh ya, asal bukan atas dasar paksaan misal. Ini saya cerita apa adanya karena orang tua orang tua ini pun juga cerita ke kami, mereka bingung. Artinya konten-konten yang ditampilkan para YouTubers ini ternyata memang hanya untuk mengejar jumlah viewers. Nah, ini akan menjadi permasalahan yang pelik ketika konten-konten sensual ini yang notabene mereka mengatakan adalah itu sex education, ternyata sama sekali tidak ada unsur-unsur pendidikannya di sana. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena konsep konten yang diramu oleh mereka ini itu lebih mengarah kepada rasa penasaran, munculnya hasrat ingin mencoba, dan juga yang ketiga adalah persepsi yang salah. Nah, ketika ini dibahas oleh ahlinya, contoh katakanlah itu memang dia punya berbasic latar belakang pendidikan, dokter misal, psikolog. Ini saya rasa memang mereka memberikan penjelasan yang pas karena mereka memberikan penerangan
bukan untuk menarik rasa minat, rasa sensual, rasa penasaran, itu bukan. Nah, sehingga ayah dan bunda sekarang, kami dari Bintang Mulia Homeschooling selalu berpesan bahwa salah satu aspek terpenting untuk membuat anak itu bisa belajar dengan baik, bisa melaksanakan pendidikan dengan baik, itu adalah satu, ada dari pemerintah. Pemerintah ini punya tugas melalui kebijakannya, regulasinya, aturan-aturannya. Lalu kemudian yang kedua adalah lembaga pendidikan. Salah satunya itu adalah sekolah, di mana mereka meramu kurikulum yang bagus, terus kemudian memahami anak bagaimana pola pembelajarannya. Nah, yang ketiga ini jangan dilupakan adalah ada peran dari orang tua. Nah, saat ini kalau kita membicarakan tentang peran orang tua, terkadang itu seakan terkebiri. Karena dengan dalih orang tua itu sudah sibuk bekerja, mereka sudah menitipkan anak-anak ini di sekolahan, di lembaga sekolah tertentu. Akhirnya hal-hal yang sifatnya edukasi, contoh, terus kemudian memberikan pemahaman itu hilang dari aspek keluarga. Nah, coba deh, mari kita bayangkan bagaimana rasanya kita kalau sebagai orang tua yang kecolongan anak-anak kita itu tahu hal-hal yang sifatnya itu agak sensual gitu ya, tapi bukan pada orang yang semestinya. Kalau saya mengatakan sebetulnya mereka harusnya mengetahui konsep-konsep tentang dirinya, tentang organ-organ tubuhnya itu harusnya adalah dari orang tua, bukan dari orang lain. Karena kalau dari orang lain, dari pertemanan, dari lingkungan, bisa jadi apa yang mereka sampaikan ke anak-anak kita itu adalah salah. Atau tadi itu, sisi edukasinya itu justru malah tidak ada. Yang ada malah membangkitkan rasa penasaran, membangkitkan rasa hasratnya dia, gitu-gitu. Nah, aspek orang tua ini atau aspek keluarga ini mari kita hidupkan kembali. Sesibuk apapun, coba kita cek anak-anak kita. Coba kita pahami anak-anak kita dampingi mereka dalam proses pembelajarannya. Nah, kami menekankan bahwa proses pembelajaran ini itu tidak melulu tentang mata pelajaran ya. Mata pelajaran, karena gini, banyak yang mengatakan, wah saya itu nggak bisa nih tentang matematika, saya nggak bisa tentang IPA, tentang kimia. Oke, hal-hal yang sifatnya memang mekanistis gitu ya, teoritis itu biarlah itu kita serahkan ke sekolah. Biarlah itu menjadi tanggung jawab sekolah. Oke, tidak masalah. Tetapi ada tentang ilmu-ilmu lain. Ilmu-ilmu tentang kehidupan, ilmu-ilmu tentang bagaimana cara menghargai orang, bagaimana cara kita survive nanti di masa depan. Nah, itu adalah celah-celah yang memang itu bisa dimasuki oleh orang tua. Itu pun juga termasuk pendidikan lah ya, ayah dan bunda. Karena sekali lagi bukan pendidikan itu hanya sebatas materi, angka-angka itu bukan. Tetapi justru malah aspek-aspek tentang kehidupan ini yang sudah ayah dan bunda lalui itu bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi anak-anak kita. Nah, kalau sudah semacam ini nanti pola pembelajaran yang mereka miliki itu akan komplit. Secara teori oke, mereka dapat dari sekolahan, kemudian teori-teori tentang kehidupan, bagaimana menata masa depan, bagaimana untuk menjadi pribadi yang tangguh, itu juga sudah didapat dari orang tua. Plus satu lagi, pemerintah nanti berusaha untuk membuat aturan-aturan yang memang itu bisa dipakai untuk pedoman bagi semua orang tua yang ada di Indonesia. Wah, saya membayangkan kalau ini bisa terjadi, luar biasa sekali ya. Indonesia betul-betul nanti akan memiliki generasi penerus yang super. Artinya bukan hanya pandai secara nilai-nilai angka rapor, tapi juga dia solutif. Ada setiap malam permasalahan, dia juga punya hal-hal yang memang bisa menjadi tawaran untuk solusinya.